Surah Al-Fajr. Untuk menjelaskan surah Al-Fajr teman-teman, saya akan susunkan beberapa amal yang sangat ditekankan di 10 awal Zulhijjah. Puncak daripada amal ibadah di sini adalah ibadah haji. Karena ibadah haji dikerjakan dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 6 hari ini adalah 6 hari ibadah haji. Dari 6 hari ini ada 2 hari hukumnya sunnah, ada 4 hari hukumnya wajib. Yang sunnah hari pertama tanggal 8 Zulhijjah dan hari terakhir tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Ini sunnah. Tanggal 8 dikenal dengan hari tarwiyah. Makna tarwiyah dalam bahasa Arab adalah orang membawa air lalu menyiramnya di padang pasir sehingga padang pasir itu dari panas menjadi dingin. Itu bahasa Arabnya tarwiyah. Dinamakan tarwiyah karena di lokasi Mina pada saat jemaah haji masuk tanggal 8 Zulhijjah di zaman dulu itu kering sekali. Bahkan sampai sekarang masih terlihat padang pasir dan juga panas. Maka dinamakan dengan tarwiyah. Jemaah haji disunnahkan masuk hari tarwiyah ke Mina. Kemudian mereka memakai baju ihramnya. Sholat duhur asar jamak qasar takdim. Kemudian mereka duduk berzikir, beribadah, mendengarkan ceramah sampai maghrib dan isya. Mereka juga menjamak maghrib sama isya. Ditakdim isya di waktu maghrib. Kemudian di qasar waktu atau sholat isyanya saja jadi 2 rakaat. Menginap sampai besok pagi. Tanggal 9 Zulhijjah ini dikenal dengan hari Arafah. Jemaah haji pergi ke Arafah, kemudian mereka ibadah di situ dari waktu duha, duhur asar mereka jamak qasar takdim, kemudian mereka tiba sampai maghrib. Solat maghribnya sunnahnya ditakhir, diterlambatkan di daerah Muzdalifah. Setelah itu besok pagi tanggal 10 di Muzdalifah sunnahnya mereka menginap. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Di situ mereka melakukan salah satu dari 3 kegiatan. Kalau sudah dilakukan jemaah haji boleh bertahallul mencukur rambutnya. Yang pertama mereka berkurban. Yang kedua mereka jumrah aqabah atau melontar. Dan yang ketiga adalah mereka tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Kalau sudah selesai mereka sudah boleh cukur rambut dan ganti baju ihram menjadi baju biasa. Setelah itu mulai tanggal 10 dikenal dengan hari Adha, hari Nahar, ya. Itu kemudian mereka nginap di Mina sampai tanggal 12. Kalau mau nafar awal, yang pertama meninggalkan dulu, ya, bisa keluar dari Mina setelah itu menyelesaikan haji. Atau kalau yang mau nafar thani, tetap tinggal sampai tanggal 13-nya. Di sini mereka jumrah kecil, sedang, besar, atau jumrah sugra, wusta dan kubra. Setelah itu baru selesai hajinya. Ini ringkasan ibadah haji. Dan teman-teman suatu tidak asing dengan keutamaan haji. Yang sangat mulia adalah hadis Nabi SAW. Siapa yang haji tidak rafath. Tidak rafath itu tidak mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya. Cinta, rindu, sayang kepada selain pasangan istri atau selain suami. Siapa yang haji tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kejahatan. Masuk dalam fusuk juga adalah memeluk, salaman, ciuman dengan selain mahramnya. Kemudian tidak jidal, berdebat-debat dan bertengkar di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, dua-duanya hadis sahih. Yang tadi juga yang sebelumnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, umrah ke umrah pengampunan dosa di antara keduanya dan haji mabrur yang mengikuti syarat dan rukunnya tidak ada balasan kecuali surga. Ini puncak ibadah. Ibadah yang kedua, saudaraku seiman, adalah bagaimana seseorang berpuasa selama 9 hari dan sholat malam selama 9 malam itu. Kok bisa? Dari mana dalilnya? Surah Al-Fajr tadi. Allah berfirman, saya ulangi kembali ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Demi waktu subuh. Saya tafsirkan sekarang. Waw ini teman-teman dikenal dengan waw kasam dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Seperti kalau kita mengatakan wallahi, demi Allah. Allah kalau bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan waw ini, berarti yang datang setelahnya informasi penting yang harus diperhatikan. Mirip dengan firman Allah yang lain, wal asr, demi waktu. Maka di sini juga Allah mengatakan wal fajr. Fajr teman-teman, kalau tidak pakai alif lam dalam bahasa Arab, maka terjemahannya waktu subuh. Tetapi dalam bahasa Arab ada lagi sebuah retorika yang atau dalam grammar bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Alif lam memperkenalkan sesuatu. Misal begini, kalau saya sedang janjian dengan seseorang di masjid ini misalnya, saya mengatakan, ayo kita janjian ketemu di masjid Az-Zikra. Contoh,
Kalau saya dengan teman saya tidak mau lagi menyebut nama masjid Az-Zikranya, saya cukup mengatakan, ayo kita ketemu di Al-Masjid. Alif lam ini dalam bahasa Arab sudah menutupi nama tempat yang sedang jadi target. Contoh yang lain, orang Arab kalau mengatakan rajulun, seorang laki-laki, belum jelas siapa dia, maka mesti dijelaskan nama dia siapa baru bisa lengkap dalam retorika bahasa Arab. Tapi kalau saya sama teman saya sudah tahu siapa yang kami maksudkan laki-laki siapa, cukup kami mengatakan ayo kita ketemu dengan ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam. Allah di sini teman-teman menggunakan alif lam ini, wa al-fajr. Kalau Allah bilang wa fajr, demi subuh, maka subuhnya terbuka sepanjang tahun. Tapi ternyata ada yang Allah inginkan di sini. Wa al-fajr, berarti demi subuh tertentu yang Allah inginkan, kejarlah itu. Dan umumnya ulama tafsir mengatakan ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini ulama tafsir hampir seluruhnya sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan. Kalau ada orang mau silaturahim, orang mau ketemu sama temannya, mau ziarah, apa saja, mau lakukan kegiatan-kegiatan positif, boleh saja. Tapi setelah sholat Idul Adha ada ibadah khusus. Allah katakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Maka Idul Adha adalah lebih afdal daripada Idul Fitri, walaupun kita kadang-kadang lebih merapengan Idul Fitri di negara kita. Tapi ini makna tafsir Al-Fajr. Lalu Allah bilang di ayat kedua, walayalin ashr. Waw ini saudaraku seiman dalam bahasa Arab dikenal dengan waw ataf, penyambung hukum ayat sebelumnya. Apa yang berlaku sumpah Allah di ayat pertama berlaku juga pada ayat kedua. Artinya, dan kejar juga dirikan sholat malam di 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Berarti di sini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghidupkan malamnya ya di 10 awal bulan Zulhijjah. Sementara ibadah puasanya tadi yang saya katakan diambil oleh para ulama dari hadis Bukhari, kalau amal-amal soleh lebih baik daripada jihad, dan termasuk amal soleh adalah puasa mutlak namanya. Kemudian Allah tekankan masalah haji di ayat ketiga, wasyaf'i wal watar, dan fokuslah ibadah di tanggal 8 dan tanggal 9. Maksudnya 8 hari tarwiyah tadi dan 9 hari Arafah. Saudaraku seiman, di sini berpuasa dan juga sholat malam dianjurkan karena ada surah Al-Fajr tadi. Ibadah yang selanjutnya yang sangat ditekankan adalah berkurban. Dan ini diikutkan dengan sholat Idul Adha sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah SWT, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha dan berkurbanlah setelahnya. Lalu setelah itu masuklah ibadah-ibadah umumnya yang diperintahkan di dalam agama kita yang kita bisa kerjakan. Tapi yang kita ingin simpulkan teman-teman sekalian, setiap amal yang kita kerjakan dari awal Zulhijjah sampai akhir atau sampai 10 Zulhijjah itu akan mengalahkan pahala jihad. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Perbanyaklah amal soleh, dirikan sholat malamnya, puasalah siang harinya, lalu persiapkanlah hewan-hewan kurban yang terbaik akan kita kurbankan nantinya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka berkurban dengan cara membeli domba-domba mereka 6 bulan sebelum Idul Adha, lalu mereka sengaja menggemukkan kurban tersebut, lalu kemudian mereka menyembelihnya di Idul Adha karena diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan juga dengan masalah ini, sebelum saya menutup khutbah ini, perlu ditekankan tentang masalah Idul Adha. Selain sholat yang sudah masyhur 2 rakaat yang kita kerjakan dengan khutbahnya, tapi kurbannya yang perlu digarisbawahi. Kurban ini teman-teman terdiri dari 3 jenis hewan yang sudah masyhur, kambing sama domba umurnya setahun minimal, kemudian sapi kurang lebih 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. Tapi dari 3 jenis hewan ini, yang paling ditekankan adalah domba dan kambing. Sering kali saya dengar dari panitia masjid, kalau ada orang-orang kita yang akan menerima daging kurban, mereka kalau melihat vouchernya tertulis daging kambing, mereka tidak mau mengambilnya. Bahkan banyak masjid mungkin tidak melaksanakan kambing ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat afdaliyahnya, maka terletak pada domba dan kambing. Dalilnya adalah, yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim, kira-kira diganti apa oleh Allah? Jawabannya jelas, diganti dengan domba. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua,
hadis Bukhari menjelaskan, baginda Nabi SAW beliau berkurban dengan 65 ekor domba atas nama beliau sendiri. Beliau menyembelih 15 ekor dengan tangannya yang mulia, kemudian 4 atau 50 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti memang domba ini adalah hewan yang sangat dianjurkan. Dan termasuk sunnah Nabi SAW selain menyembelihnya, juga memakan sebagian dagingnya. Beliau pada saat selesai berkurban, beliau mengatakan, idrib li sahma, kosongkan atau lowongkan untukku sebagian daging tersebut. Maka Nabi SAW pun mengkonsumsi itu. Dan kambing ini teman-teman sekalian, sebagai penutup dalam khutbah kita, adalah hewan yang kalau dimakan dengan diniatkan ini adalah perintah agama, bisa mendapatkan pahala. Yang pertama, dalilnya adalah hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Jadi kalau ada persepsi mengatakan kambing itu adalah hewan atau makanan orang Arab, ini keliru. Tapi dia adalah makanan umat Islam. Karena memang Nabi SAW sangat gemar dengan paha kambing. Yang kedua, berhubungan dengan dalil ini adalah akikah. Kita tahu setiap muslim kalau punya anak laki-laki, sembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini berlaku baik itu muslim Arab, baik itu muslim bule, baik itu muslim dari Afrika, baik muslim dari Asia Tenggara atau orang Melayu, sama saja. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnahnya dalam hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan, waktu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum lahir, baginda Nabi SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyembelih domba untuk Hasan, kemudian berkata, hai Ali, bagikanlah dagingnya kepada kaum muslimin, tetangga-tetanggamu, dan ambillah sebagian untuk dimakan. Sunnahnya membagi sampai 1/3. Berarti di sini teman-teman, kambing itu domba dianjurkan untuk dimakan, karena dalam akikah tidak bisa diganti dengan hewan lain. Dan yang ketiga adalah Idul Adha, di mana sudah saya jelaskan tadi, kalau Ismail AS digantikan oleh Allah dengan domba, begitu juga Nabi SAW menyembelih dengan domba. Tentu menyembelih sapi boleh, menyembelih unta boleh, tapi kalau kita mencari afdaliyahnya, maka kita akan melihat dalil-dalil ini menunjuk atau mengerucut kepada kambing. Semoga bisa diambil manfaat. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah juga istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar dan bertobatlah, karena dia Maha menerima taubat hamba-hambanya.